Hi Chris, I'm good. How are you? Halo warga sipil sekalian, straight to the point aja. Kali ini gue akan membahas soal konser Coldplay, salah satu band besar di era modern sekarang. Akhirnya mereka menyelenggarakan hajatan pertama mereka di Indonesia, bagian dari tur keliling dunianya mereka. Wow, sesuatu yang sudah lama sekali kita nanti ya. Ya, gue salah satu orang yang suka dengan Coldplay. Saking sukanya waktu si Givi nayangin dokumenter konser mereka di Argentina, yang mana untuk nonton bioskop lu harus bayar 300.000 rupiah. Gue beli pak tiketnya, dan gue tonton. Lalu bagaimana experience-nya? Ya, gue menyesal. Jujur, ternyata audio dan visual yang dimiliki bioskop tidak cukup menggambarkan keindahan konser mereka yang luar biasa. Bukan cuma gue yang antusias, ternyata masyarakat Indonesia sangat antusias menyambut konser perdana Coldplay di Indonesia ini. Ada kabar baik bagi Anda, para Coldplayers atau pecinta Coldplay, karena band asal Inggris ini memastikan akan menggelar konser di Indonesia pada 15 November mendatang. Nah, seperti yang sudah diperkirakan oleh banyak orang, ternyata animo masyarakat, antusiasme masyarakat itu begitu tinggi menyambut konser ini, Pak. 1,5 juta traffic di presale pertama dan 1,7 juta traffic di presale kedua. Sebuah nilai yang luar biasa ya. Dan tiket mereka yang harga 11 juta itu, yang mahal sekali itu, lu bayangin lu harus ngeluarin duit 11 juta untuk nonton konser. Itu ludes, Pak, dalam waktu kurang dari 6 menit. Mantap juga ya daya beli kita ini. Jadi siapa yang bilang kalau Indonesia tahun ini bakal resesi? Makanya gue waktu itu yakin untuk bilang konten 2023 Indonesia nggak bakal resesi kok. Terbuktikan sekarang selain datanya BPS ya. Oke, kita lanjut membahas soal konser Coldplay ini. Nah, sebenarnya yang mau gue bahas dari konser ini adalah bagian paling terkutuknya, Pak. Apa itu? Apalagi kalau bukan serakahnya praktek percaloan yang menjual tiket dengan harga yang tidak masuk akal. Coldplaynya buang. Bayangin harga tiket 11 juta dijual 60 juta. Wow. Mereka-mereka ini ya, waktu kita rebutan untuk mendapatkan satu tiket, itu bisa punya ratusan tiket, Pak. Dan ratusan tiket itu dijual kembali. Nah, setelah gue selidiki, ternyata mereka itu niatnya luar biasa. Bukan cuma soal device dan jaringan internetnya, mereka nggak segan-segan pakai yang namanya scalping bots. Jadi wajar kalau war tiket itu susah sekali. Karena yang kita lawan bukan cuma manusia, tapi mesin. Jadi calo-calo kita ini semakin canggih, cuy. Dan jangan heran, mereka semakin berkembang dan semakin totalitas untuk melakukan ini. Kenapa? Karena cuan. Keuntungannya bisa 5-6 kali lipat dan diputarnya juga sangat-sangat cepat. Dan selama masih ada yang beli, selama itu pula akan ada yang jual. Selama masih ada demand, maka akan ada supply. Mau lu katain mereka dengan ceramah moralitas yang paling makrifat pun, itu akan sia-sia, Pak. Karena money talks gitu loh. Pemirsa, keinginan untuk mendapatkan tiket Coldplay dimanfaatkan oleh sejumlah calon nakal sehingga banyak kasus-kasus penipuan dengan modus yang meyakinkan calon pembeli. Jadi kita percaya aja gitu, apalagi kan dengan harganya waktu itu agak miring ya gitu. Jadi aku ambil tanpa mikir panjang gitu loh. Iya, Ultimate itu belum sampai ngeklik udah habis 10.01 aja udah langsung habis. Gitu. Padahal kita butuhnya Ultimate waktu itu. Lalu bagaimana menghentikan praktek percaloan yang sudah sangat merugikan dan menyebalkan ini? Ya simple, jangan dibeli. Simple banget ya. Nggak mungkin ada sesimpel itu. Gini. Kalau lu crystal clear, lu berpikir jernih ya, lu pasti bakal sadar kalau pada akhirnya ini cuman game mentalitas sederhana. Game kuat-kuatan nahan antara jual dan beli gitu. Dan yang sering kita luput dan lupa dan tidak kita sadari, sebenarnya kita sangat diuntungkan di game ini. Kenapa demikian? Karena semakin bertambahnya hari, semakin mendekati hari H, maka beban paling besar akan jatuh kepada para calo ini. Kok bisa gitu, Bang? Nah, penjelasannya sederhana sebenarnya. Kalaupun lu nggak bisa nonton Coldplay, lu nggak dapat tiket konsernya, apa yang akan terjadi sama lu? Ya, lu cuma kehilangan kesempatan untuk nonton Coldplay.
Ya sedih memang, apalagi kalau lu penggemarnya. Tapi lu nggak kehilangan uang, lu nggak kehilangan organ tubuh atau kehilangan kepemilikan yang lu miliki. Tapi kalau calo, ketika mendekati hari H dan tiket mereka tidak terjual, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka akan mengalami kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dan ketika konser itu selesai, ya tiket itu nggak ada artinya, Pak. Ya walaupun lu nggak dapat tiket Coldplay, seenggaknya melihat calo-calo ini bertumbangan dan berjatuhan dan harus nangis-nangis karena rugi yang besar, gue pikir bisa jadi hiburan yang menyenangkan, ya nggak sih? Dan sekarang gue tanya ke lu mending kehilangan kesempatan untuk nonton Coldplay atau kehilangan miliaran rupiah? Kayaknya nggak perlu rocket science untuk menjawab hal itu, ya nggak sih? Jadi kita harus sadar betul kalau sebenarnya kita lebih diuntungkan di posisi ini, Pak. Cuman ya balik lagi, karena yang kita bicarakan itu masalah psikologis manusia, behavior manusia, kecenderungan untuk FOMO, kecenderungan untuk panik, masalah pengendalian diri, dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita ingat lagi, tiket konser ini bukan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan primer, atau kebutuhan mendesak yang harus lu penuhi. Tentu sangat berbeda dengan bahan makanan pokok ataupun masalah masker waktu COVID pertama terjadi. Jadi ya, kalem aja, tenang aja. Kalau kita masuk ke gamenya mereka, maka praktek percaloan ini nggak akan pernah selesai. Dan sudah waktunya ini diakhiri. Jadi intinya sebisa mungkin berusaha untuk menahan diri dari hasrat untuk membeli tiket secara buru-buru. Apalagi dari para calo. Karena kalau sampai lu melakukan itu, praktek percaloan ini nggak akan pernah selesai, Pak. Oke, lu dapetin tiketnya, nanti ada konser lain misalnya My Chemical Romance datang ke Indonesia, atau siapa lah band-band favorit era gue ya, Mr. Big gitu kan, Bon Jovi, U2, terus praktek ini kembali bermain ya, maka praktek ini nggak akan pernah selesai. Tapi gue masih khawatir bang, gue masih ingin terus beli. Nah ini yang harus lu ingat. Kalau lu baca atau lu pelajari tur dunianya Coldplay hari ini ya, lu bakal sadar satu hal. Hampir di setiap turnya, di setiap negara, mereka menyelenggarakan konser itu lebih dari 1 hari. Bisa 2 hari ataupun 5 hari. Untuk yang sudah mereka lakukan ya. Tapi kalau untuk yang mereka belum lakukan, itu semuanya sama rata-rata 1 hari. Artinya apa? Kemungkinan untuk Coldplay menyelenggarakan 2 hari konser di Indonesia itu masih tetap ada. Apalagi udah ada statement dari Pak Sandiaga Uno yang katanya berusaha untuk mengusahakan konser itu sampai 2 hari. Gitu. Nah kedua, ini simple sih. Kita jangan lupa kalau konser ini masih lama, bulan November. Berapa bulan lagi itu, dan kemungkinan itu akan selalu ada cuy. Dan gue yakin gak mungkin semua orang yang dapat tiket sekarang itu bisa nonton konser yang di tanggal 15. Bisa jadi ada frostbite, bisa jadi ada kebutuhan mendesak, kondisi yang tidak diperkirakan, masalah duit, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang gak bisa datang dan menjual tiket itu bakal menjual harga tiket dengan harga yang lebih wajar. Sabar aja, tunggu aja, cari informasi, itu akan bisa menambah peluang lu untuk mendapatkan tiket konser Coldplay. Itu sih. At the risk of sounding ungrateful, but I have to ask you this on behalf of the fans. What are the chances of having more than one show here in Jakarta? I don't know. Okay, we're keeping our. I wish I could answer that. Yeah, we'll see. We'll see. Our fingers are crossed. I have to speak to my boss, which is Phil. Please tell Phil we love him. I'll tell him you love him and I'll see what he says. Nah berkaca juga dari hal itu, makanya gue buat konten ini Pak. Ya gue sadar kalau udah banyak orang yang ngomong hal yang sama. Tapi gue pikir kita butuh platform yang lebih luas, kita butuh jangkauan yang lebih luas, kita butuh pendengar yang lebih banyak gitu. Kalau cuman beredar dari satu tweet ke satu tweet yang lain, gue kira nggak cukup. Makanya gue buat konten ini. Tapi apakah dengan membuat konten ini akan cukup? Ya tidak, gue masih YouTuber kecil gitu. Subscriber gue nggak banyak-banyak amat, rata-rata view gue nggak banyak-banyak amat. Jadi ya gue berharap kalau memang tidak mengganggu dan tidak merugikan, para konten kreator, influencer, prominent people, tokoh publik yang punya follower banyak, yang punya subscriber banyak, yang punya pengaruh besar, bisa ikut serta dalam mengedukasi masyarakat untuk memberikan pelajaran kepada praktek percaloan ini. Kalaupun cara ini nggak berhasil, sebenarnya ada cara yang lain. Kita bisa mencontek apa yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan yang emang membuat regulasi untuk calo-calo konser ini. Jadi ya di Taiwan itu sudah resmi dilarang dan ilegal dan punya konsekuensi pidana. Dan apa salahnya Indonesia melakukan hal yang sama? Karena kita punya institusinya, kita punya wadahnya, ya tinggal dibuat regulasinya. Dan balik lagi, ini tahun politik. Ada kesempatan-kesempatan yang tidak merugikan siapapun, memberikan keuntungan bagi banyak orang, dan memberikan popularitas buat yang buat. Jadi ya, kalau gue pejabat atau gue politisi,
dan gue pengen bersinar di tahun 2024, maka jelas kesempatan ini nggak akan gue sia-siain. Ya nggak, Bapak Ibu? Nah, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat, dan buat yang belum dapat tiket, semoga ditemukan jalannya yang tidak merugikan semua orang. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.